8 tahun setelah aku mati, Shen Youchu tidak sengaja memergoki putri kami sedang berjualan di bawah jembatan. Di tengah badai salju, wajah kecilnya merah padam dan tangannya dipenuhi luka beku. Dengan kesal, dia menarik tuan-tuan dan mengibas salju di tubuhnya. Kasar, di mana ayahmu? Tega sekali dia membiarkan kamu sendirian kedinginan di luar. Dia pergi bersenang-senang kemana? Aku tidak pernah melihat ayah setidak bertanggung jawab ini. Tuan-tuan tidak ingat sama sekali pada ibunya. Dengan takut dia menjawab, ayahku sudah tidak ada. Bibi, mau beli sayur? Aku bisa beri diskon. Tapi Shen Youchu terlalu dikuasai amarah hingga tidak menyadari maksud kata-kata anak kami. Dia malah tertawa getir karena marah. Dia masih menyimpan dendam padaku sampai sengaja menyiksa putriku seperti ini. Kalau begitu, jangan anggap dia ayahmu lagi. Ikut denganku, ibu akan membawamu pulang. Tuan-tuan meronta sekuat tenaga dan menghempaskannya. Aku tidak kenal kamu. Jangan jelek menuslekan ayahku. Kalau macam-macam, aku telepon polisi. Shen Youchu kehilangan kendali dan berteriak murka. Aku ini ibumu. Ibu kandungmu. Apa begini cara Su Liunian mendidikmu? Mengajarimu untuk tidak mengakui keluargamu sendiri. Sampai kapan dia mau mogok bicara denganku? Apa harus menunggu sampai dia mati baru semua ini selesai? Jiwaku melayang di samping mereka, sangat ingin memeluk putriku. Aku mengulurkan tangan hantuku, tapi jemariku langsung menembus tubuhnya begitu saja. Senyum pahit terukir di wajahku. Shen Youchu, aku tidak sedang merajuk padamu. Aku hanya sudah mati. Tuan-tuan menangis histeris karena ketakutan melihat wanita di depannya. Namun kemarahan Shen Youchu tidak juga padam, dia malah semakin membentak kasar. Lihat saja pakaian di tubuhmu ini. Bahkan harganya tidak sampai 100 yuan. Hari ini -8 derajat, dan kamu hanya memakai baju tipis ini keluar? Bagaimana cara Su Liunian mengasuh anak? Dia memperlakukanmu seburuk ini, tapi kamu masih membelanya. Tuan-tuan mengulurkan tangannya yang gemetar kedinginan untuk menghapus air mata. Namun Shen Youchu dengan cepat mencengkeramnya. Dia menyingkap lengan baju anakku dengan kasar. Kenapa tanganmu penuh luka beku begini? Kemana perginya Su Liunian? Dulu saat cerai, dia mati-matian merebut hak asuhmu. Tapi hasilnya dia malah membiarkanmu terlantar begini. Ayah macam apa dia? Lebih baik mati saja. Jiwaku melayang di sekitar mereka. Mencoba menjelaskan, dengan panik aku bukan tidak mau merawat tuan-tuan. Tapi aku benar-benar tidak berdaya. Baju yang dipakai tuan-tuan adalah pakaian terakhir yang dia miliki. Lungsuran dari anak Bibi Li tahun lalu. Tapi meskipun aku berteriak, sampai tenggorokanku kering, mereka tidak bisa mendengarku. Shen Youchu kemudian berlutut, menyelimuti tubuh putri kami dengan jaket tebalnya, dan dengan sabar menjelaskan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Tuan-tuan butuh waktu lama untuk mencerna kabar itu. Jadi, kalau aku punya ibu, apa aku tidak usah kedinginan di luar lagi? Shen Youchu mengangguk mantap lalu menarik tangannya untuk pergi. Bibi Lin yang baru selesai melayani pembeli, langsung berbalik dan terkejut langkah menghalangi jalannya dengan tergesa-gesa. Siapa kamu? Berani sekali membawa kabur anak orang di siang bolong. Lepaskan, atau aku panggil polisi. Tolong, ada penculik anak. Wajah Shen Youchu langsung menggelap dingin. Ini putriku. Bibi Liu berkacak pinggang dengan sangat marah. Oh, pantas saja. Jadi kamu monster yang berselingkuh, lalu menelantarkan suami dan bayinya. Masih punya muka kamu datang ke sini. Tuan-tuan tidak butuh kamu, pergi sana. Bibi Liu mencoba merebut tuan-tuan, tapi dihalangi tubuh tinggi Shen Youchu yang mencapai 1,7 meter. Apa Su Liunian yang menjelekkanku? Dia merawat putriku sampai mengenaskan begini. Sudah sewajarnya aku membawanya pulang. Kita lihat saja nanti. Polisi akan membela orang asing sepertimu atau ibu kandungnya sendiri. Mendengar dia menuduhku seperti itu, Bibi Liu langsung meledak marah. Liunian tidak seperti yang kamu katakan. Kalau begitu suruh dia keluar dan hadapi aku langsung. Aku ingin tanya, apa dia tidak malu menatapku setelah membuat 10 jari putriku membeku terluka? Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayah. Liunian bukan mengabaikannya, tapi dia sudah belum selesai bicara. Shen Youchu sudah menggendong tuan-tuan dan melangkah pergi dengan cepat. Dia sudah meninggal. Bibi Liu menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Liunian, Bibi hanya bisa membantumu sampai di sini.
Mungkin ini memang takdirnya. Matanya mulai berkaca-kaca, dan air matanya jatuh berulang kali. Dengan panik aku mencoba menghapus air matanya, tapi jemariku menembus pipinya begitu saja. Menyisakan senyum getir menertawakan diriku sendiri. Bagaimana bisa aku lupa lagi, kalau aku sudah tidak ada? Aku tahu aku tidak berhak menyalahkannya. Dia sudah merawat Tuan-Tuan selama 8 tahun ini, dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Mungkin Bibi Liu benar, ini memang takdir. Tuan-Tuan sudah kehilangan diriku, jadi dibawa oleh Shen Youchu, sekarang mungkin bukan hal buruk. Setidaknya dia tidak perlu menderita lagi. Hanya saja, pria di rumah Shen Youchu itu Shen Youchu pun membawa Tuan-Tuan masuk ke dalam mobil. Pendingin ruangan yang hangat menyala di dalam kabin. Terasa seperti dunia berbeda dibanding badai salju di luar. Tuan-Tuan menatap sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak lahir, dia belum pernah melihat isi dalam mobil. Hatiku dirundung rasa bersalah dan penyesalan mendalam. Merasa egois karena dulu memperebutkan hak asuhnya. Aku terlalu egois. Shen Youchu duduk di kursi kemudi, mengambil sebatang rokok dari saku dan mendekatkannya ke bibir, tapi tidak menyalakannya. Dia hanya mencium aromanya sekilas lalu memasukkannya kembali ke kotak. Aku tertegun heran. Saat dia hamil dulu, aku sampai bertengkar hebat memintanya berhenti merokok tapi dia selalu menolak keras. Sekarang, 8 tahun berlalu, dia sudah banyak berubah. Memang benar, hanya cinta sejati yang bisa membuat seseorang meruntuhkan prinsipnya sendiri. Mobil melaju memasuki kompleks perumahan, villa mewah itu tampak terang benderang. Begitu pintu terbuka, Jiboda yang mengenakan baju tidur langsung menyambut dengan hangat, "Istriku, kamu sudah pulang?" Yuan-Yuan baru saja bertaruh kalau ibunya akan lembur hari ini. Mendengar nama Yuan-Yuan, dadaku terasa sesak seketika. Itu adalah nama panggilan yang kami siapkan bersama untuk anak kedua kami sebelum bercerai. Satu Tuan-Tuan, satu Yuan-Yuan, melambangkan keluarga yang utuh selamanya. Tapi kini, nama itu diberikan untuk anak hasil hubungannya dengan Jiboda. Pemuda yang dulunya terlihat kampungan itu, kini telah dia ubah menjadi pria berkelas dan elegan. Membuatku hampir tidak mengenalinya lagi. Namun begitu tatapannya tertuju pada Tuan-Tuan, senyumannya langsung membeku seketika. "Sayang, anak siapa yang kamu bawa pulang ini?" Menatap wajah Tuan-Tuan yang 80% sangat mirip denganku, Jiboda tampak sangat gelisah. "Ini bukan anak Kak Liunian kan? Aku tidak sengaja bertemu dengannya saat belanja sayur, bajunya sangat tipis. Karena marah, aku langsung membawanya pulang. Jangan marah ya." Kilatan kecemburuan melintas di mata Jiboda, tapi saat dia mendongak, ekspresinya sudah kembali dipenuhi kelembutan yang biasa. "Mana mungkin aku marah? Putrimu adalah putriku juga. Hanya saja, Kak Liunian dulu mati-matian merebut anak ini. Sekarang kamu membawanya pulang tanpa memberitahu dia. Aku takut dia akan membuat keributan denganmu." Begitu namaku disebut, emosi Shen Youchu langsung terpancing hebat. Memangnya dia punya muka untuk protes? Lihat bagaimana dia menelantarkan Tuan-Tuan. Kalau aku tidak membawanya pulang, anak ini mungkin tidak akan selamat melewati musim dingin tahun ini. Tuan-Tuan meronta dan berlari keluar dari belakang tubuhnya. "Ayahku tidak seperti itu. Jangan jelek menusukkan ayahku." Air mataku menetes hangat. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, tubuh Tuan-Tuan limbung dan jatuh pingsan. Aku panik mencoba menyangga tubuhnya, tapi tanganku kembali menembus fisiknya. Shen Youchu segera mendekap Tuan-Tuan ke pelukannya dan meraba dahinya. "Gawat, Tuan-Tuan demam tinggi. Kalian makan saja dulu tanpa aku. Aku harus membawa anak ini ke rumah sakit sekarang juga." Dia bergegas berdiri hendak keluar. Tidak lupa mengambil sehelai jaket tebal lain untuk membungkus Tuan-Tuan, namun Jiboda menahannya. "Tidak usah repot-repot, di rumah ada obat penurun panas anak. Dulu Yuan-Yuan pernah meminumnya dan sangat manjur. Terima kasih, kamu selalu perhatian sekali. Kalau tidak ada kamu aku tidak tahu harus bagaimana." Jiboda membalas sambil menahan kekesalannya. "Sudah kewajibanku. Bukankah kita ini keluarga? Tapi bagaimana kalau Kak Liunian menyadari anaknya hilang? Jangan sebut nama bajingan itu di depanku. Lebih baik Su Liunian mati membusuk di luar sana. Kalau tidak aku tidak akan melepaskannya." Aku tahu Jiboda sengaja terus mengungkit namaku karena dia enggan menampung Tuan-Tuan. Dia juga ingin merusak citraku di mata Shen Youchu agar semakin buruk. Tapi kali ini dia sangat keliru.
karena sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah meminum obat, demam tuan-tuan perlahan turun. Aku melayang di dekat bantalnya, tanpa berani memejamkan mata, didera rasa bersalah yang mendalam. Baru saja aku merasa lega, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka kasar. Muncul seorang bocah laki-laki yang wajahnya 60% mirip Shen Youchu. Yuan-Yuan, yang memakai pakaian bermerek mewah, melompat-lompat mendekati kasur. Tuan-tuan pun membuka matanya. Belum sempat anakku bersuara, bocah itu langsung melayangkan tamparan keras ke pipinya. Jadi kamu anak haram yang dilahirkan ibuku, di luar tubuhmu bau sekali. Berapa tahun kamu tidak pernah mandi? Siapa yang mengizinkanmu tidur di kamarku? Dia mengambil sandal rumah dan mulai memukuli punggung tuan-tuan dengan brutal. Pergi kamu monster jelek. Pergi dari sini. Tuan-tuan yang lemas nyaris tidak bisa bersuara. Aku bukan anak haram. Ibu bilang aku adalah anak perempuannya, dan paman bilang kamar ini kosong. Bocah itu berkacak pinggan dengan lagak sombong. Siapa bilang kosong? Ini kamar yang aku siapkan untuk Ultraman. Yuan-Yuan menarik selimut, dan di atas bantal sebelahnya terbaring sebuah robot mainan Ultraman yang mahal. Mata tuan-tuan langsung memerah menahan tangis. Maaf, aku tidak akan tidur di sini lagi. Aku akan segera pergi. Namun saat dia baru mencoba duduk, bocah itu mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga jatuh tersungkur ke lantai. Tuan-tuan tidak menangis saat terjatuh, juga tidak menangis saat dihina anak haram. Tapi ketika tangannya menyentuh leher dan menyadari kalungnya telah hilang, dia langsung menangis histeris. Kalungku mana? Kembalikan padaku. Yuan-Yuan menggoyang-goyangkan kalung itu, lalu melemparnya keluar jendela. Barang rongsokan begini mana sudi aku menyimpannya. Kalau mau, merangkak sana keluar untuk mengambilnya. Ayahmu bajingan, dan kamu hanyalah anak haram dari keturunan bajingan. Seluruh keluargamu tidak tahu malu. Mati saja kamu. Tuan-tuan bisa menahan semua hinaan pada dirinya. Tapi dia tidak akan pernah tinggal diam jika ada yang menjelekkan ayahnya. Apalagi, kalung yang dibuang itu berisi abu jenazahku. Tenaga besar tiba-tiba meledak dari tubuh kecilnya. Dia menindih Yuan-Yuan ke lantai, lalu menamparnya keras. Aku berlari mendekat sambil berteriak panik, tuan-tuan, jangan memukul. Nanti kamu akan diusir dan tidak punya tempat tinggal lagi. Jangan khawatirkan ayah. Ayah sudah meninggal, dihina seperti apapun, tidak masalah. Tapi dia tidak bisa mendengar suaraku. Wajah kecilnya telah dibutakan amarah. Tepat saat suara tamparan keras menggema, pintu kamar terbuka lebar. Shen Youchu berdiri di sana dan langsung meledak marah melihat kejadian itu. Dia menerobos masuk lalu menendang putri kami hingga terpental. Apa yang kamu lakukan? Yuan-Yuan itu adikmu. Berani sekali kamu menindasnya. Apa begini cara Su Liunian mendidikmu? Tuan-tuan yang masih lemas akibat demam menghantam dinding dengan keras. Wajah kecilnya meringis menahan sakit yang luar biasa. Ayah tidak pernah mengajariku begitu. Dia yang mulai duluan. Dia merebut peninggalan terakhir ayahku. Anak sekecil itu belum mengerti apa arti abu jenazah. Bibi Liu hanya berpesan bahwa itu satu-satunya kenangan dariku. Shen Youchu malah tertawa sinis mendengarnya. Peninggalan? Apa Su Liunian tahu dirinya pantas mati sampai menyebut barangnya sebagai peninggalan? Padahal dia masih hidup. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pantas saja kamu tumbuh jadi anak tidak berguna. Yuan-Yuan yang licik langsung memegangi pipinya sambil menangis semakin kencang. Ibu, apa mukaku akan cacat? Pipiku sakit sekali. Shen Youchu yang naik pitam langsung berjalan cepat ke lantai bawah. Saat dia kembali dia sudah memegang kalung milik tuan-tuan. Hanya karena benda murah ini, sekarang dengarkan baik-baik, rumahku tidak menerima barang apapun yang berhubungan dengan Su Liunian. Tuan-tuan berteriak histeris memohon jangan, tapi terlambat. Kalung itu dilempar keras ke dinding, hancur berkeping-keping, membuat abu jenazah di dalamnya berhamburan ke lantai. Itu ayahku. Ayah sudah meninggal. Kenapa kamu tega menghancurkan satu-satunya peninggalan terakhirnya? Aku tidak mau punya ibu sepertimu. Aku benci ibu. Shen Youchu mematung seketika, wajahnya mendadak pucat pasi. Jiboda yang baru masuk ke kamar tepat mendengar ucapan terakhir itu langsung menyela. Tuan-tuan, lancang sekali kamu bicara begitu. Meskipun ayahmu lalai merawatmu, kami tidak akan menyalahkannya. Tapi tidak boleh berbohong dengan menyebutnya sudah mati.
Itu hanya akan membuat ibumu sangat sedih. Kesedihan yang dirasakan Shen Yuchu kini berubah menjadi kemarahan luar biasa karena merasa ditipu. Dengan brutal dia mulai membanting seluruh barang di dalam kamar. Manusia bajingan seperti Su Liunian kenapa tidak mati saja sekalian. Tegas sekali dia mengarang lelucon menjijikan ini dan menyuruh anaknya berbohong padaku. Dulu aku benar-benar buta karena mencintainya. Belum puas menipuku 8 tahun lalu, sekarang dia mau menipuku lagi. Benar-benar tidak tertolong. Suasana mendadak hening membeku. Sementara salju di luar semakin lebat. Kontras dengan kesunyian dalam kamar. Aku memejamkan mata dengan penuh keputusasaan. 8 tahun berlalu, aku tidak menyangka dia masih menyimpan dendam sebesar ini. Saat dia mengandung tuan-tuan dulu, bulan madu kami bahkan belum selesai. Kami sama seperti pasangan muda lain yang dimabuk cinta. Bermimpi menjelajahi setiap sudut bumi berdua. Saat itu Shen Yuchu sangat menyayangiku, dia selalu menuruti apapun kataku tanpa membantah. Ketika aku mengajak ke Milan, dia langsung membatalkan tiketnya ke Paris. 1 bulan setelah pernikahan kami, kalimat pertama yang dia ucapkan setiap pagi adalah pernyataan cinta yang tulus. Aku sempat menggodanya, bertanya sampai kapan dia akan merayu begitu. Dia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dia akan mencintaiku seumur hidup. Di puncak kebahagiaan kami, dia mendapati dirinya hamil. Aku sempat sedih karena harus menunda rencana liburan kami. Tapi dia berjanji akan membawa anak kami pergi bersama setelah lahir nanti. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah momen manis terakhir kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk pulang ke tanah air. Aku menemaninya melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit terbesar di kota. Saat mengantre pendaftaran, aku tidak sengaja bertemu dengan Jiboda. Di sanalah aku baru tahu kalau mahasiswa yang kubantu biaya kuliahnya selama 3 tahun kini telah menjadi seorang dokter. Aku menyapanya ramah, menanyakan kabar dan pekerjaannya. Kebahagiaan menjadi ayah membuatku buta. Aku tak menyadari tatapan penuh gairah pemuda itu pada Shen Yuchu. Saat aku ke kasir, dia mendekatinya, berpura-pura ingin membalas jasaku demi mendapatkan nomor kontaknya. Dia bilang hubungi saja jika butuh bantuan. Awalnya mereka hanya membahas kehamilan, namun seiring waktu, semua berubah. Mereka mulai rutin bertukar cerita, dari jadwal lembur Jiboda, hingga keluhannya menghadapi pasien yang menyulitkan. Shen Yuchu pun tak lagi bertanya soal kandungan. Dia mulai memedulikan hidup Jiboda, bahkan bercanda ingin mentraktir sang perawat minum teh susu sebagai ganti rugi atas pasien. Menyebalkan, saat aku mencium keanehan ini, Shen Yuchu sedang merokok di balkon. Dadaku terasa sesat, kutahan rasa sakit, lalu mematikan rokoknya. Memohon demi kesehatan bayi kami dan dirinya. Namun, untuk pertama kalinya, dia membentakku, menyuruhku jangan ikut campur. Ucapan dingin itu menghancurkan harga diriku. Seperti orang gila, kuhancurkan ponselnya. Layar retak itu menampilkan pesan terakhir Jiboda. Dia mengajaknya menonton bioskop, bahkan menggoda tentang latihan menyuntik yang tidak akan membuatnya menangis lagi. Mataku memerah saat berteriak menuntut jawaban. Jika Jiboda yang memintanya, apa dia akan langsung menurut? Jika ayah bayi ini Jiboda, apa dia sudah berhenti merokok? Dia menatapku murka, lalu ikut menghancurkan barang-barang di rumah. Dia memakiku gila dan tidak masuk akal, katanya. Hubungan mereka hanya demi memantau bayi kami. Malam itu, dia tidak pulang, aku mencarinya ke rumah sakit. Tapi perawat bilang Jiboda tidak masuk. Aku pun berbohong mengaku sebagai kakak Jiboda untuk meminta alamatnya. Saat kupukul pintunya, Shen Yuchu membukanya hanya dengan balutan handuk mandi. Bekas tupang merah di lehernya menghancurkan sisa jiwaku. Di luar bersuhu -10 derajat. Aku hanya memakai piyama tipis tapi aku mati rasa. Aku berteriak histeris di lorong layaknya orang gila. Kuangkat tanganku yang pecah-pecah karena dingin. Lalu menampar wajahku sendiri berkali-kali hingga berdarah. Keputusasaan yang begitu memalukan ini hanya dibalas tatapan sinis dan ucapan dingin. Dia memintaku berhenti mengamuk dan pulang demi kandungan yang tidak boleh terteka. Sungguh ironis. Wanita yang mengkhianatiku justru menuduhku egois. Aku ingin pergi, tapi aku terlalu mencintainya. Kupikir kelahiran bayi kami akan memperbaiki semuanya, namun takdir berkata lain. 8 bulan kemudian, aku muntah darah. Dokter mendiagnosisku menderita kanker paru-paru stadium lanjut.
Jika tidak segera dirawat, ajalku akan tiba. Tapi jika dirawat, aku akan kehilangan pernikahan dan hak asuh anakku. Dengan panik kuhubungi Shen Youchu, namun dia justru mencemoohku. Dia mengira aku hanya berpura-pura sakit demi menarik perhatiannya lagi. Dia bilang Jiboda melihatku sehat-sehat saja di rumah sakit. Dia memperingatkanku untuk tidak membuat kekacauan sebelum bayinya lahir. Sebelum sempat kujelaskan, telepon ditutup secara kasar. Lalu, Jiboda mengirimiku foto ranjang mereka yang tanpa busana. Pesannya sungguh kejam, mengejekku yang bertahan dengan wanita yang sudah tidak mencintaiku lagi. Kecewa, tentu saja, namun demi putri kecilku, aku memilih pengobatan alternatif demi bertahan hidup. Ku yakin, jika aku kuat, maut bisa dilawan, tapi takdir berkata lain. Di ruang operasi, jantungku sempat berhenti 3 kali. Dokter panik mencari istriku yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya, aku terpaksa menandatangani surat persetujuan medis sendiri. Setelah sembuh, aku mengajukan gugatan cerai tanpa menuntut harta sepeser pun. Asalkan putriku tetap bersamaku. Aku berhasil mendapatkannya karena hasutan Jiboda pada Shen Youchu. Tapi aku tetaplah pecundang. Shen Youchu menyumpahiku agar mati saja di jalanan tanpa mencarinya lagi. Dia menuduhku pembohong besar yang layak menderita seumur hidup. Aku hanya diam menerima semua hinaan itu, lalu pergi membawa putriku menjalani hidup yang keras. Demi susu anakku, aku bekerja di 3 tempat hingga akhirnya muntah darah di jalanan. Tetangga baikku membawaku ke rumah sakit. Namun dokter menyerah karena kankerku sudah menyebar luas. Di sisa hari-hariku, kutitipkan tuan-tuan padanya. Aku tak punya uang bahkan untuk biaya pemakaman. Jadi aku memilih menunggu ajalku di depan krematorium. Orang-orang mengira aku gila saat kukatakan aku sedang menunggu mati. Sebelum ajal menjemput, Bibi Liu membawakan putriku untuk terakhir kali. Kupesan padanya untuk menyimpan sedikit abuku untuk dijadikan kalung bagi tuan-tuan agar aku bisa menemaninya tumbuh dewasa. Sisa jasadku boleh dibuang kemana saja secara gratis. Tubuhku saat itu sudah kurus kering layaknya tengkorak hidup. Tak lama setelah berpesar, napas terakhirku pun berembus. Tiba-tiba, arwahku tersentak oleh jeritan putriku di masa sekarang. Dahinya terluka parah akibat sudut bingkai foto yang terjatuh. Dia mencoba membelakku sebelum akhirnya pingsan kehabisan darah. Shen Youchu panik membawanya ke rumah sakit. Aku yang melihat itu dari alam lain, hanya bisa menangis tanpa bisa menolongnya. Di ruang UGD, dokter terkejut saat mendengar nama putri kami. Dia adalah dokter bedah yang dulu merawatku. Apakah ayahnya bernama Zulunian? Tanyanya ketus. Shen Youchu menjawab dengan nada kesal, menyuruhnya fokus mengobati sang anak saja. Seketika ekspresi dokter berubah drastis, menatap dingin mantan istriku yang tidak tahu malu itu. Suamimu sekarat karena kanker paru-paru stadium akhir, tapi kau malah menghilang saat operasi. Sekarang anakmu terluka begini, apa kau juga yang menyiksanya? Berhati-hatilah, arwah suamimu bisa saja menuntut balas. Seketika wajah Shen Youchu pucat pasi. Kanker paru-paru? Tidak mungkin. Saat kami bercerai dia baik-baik saja, bahkan sanggup memperebutkan hak asuh anak. Orang sakit parah, mana mungkin punya tenaga sebesar itu? Lagi pula, jika dia sakit, dia pasti akan mementingkan dirinya sendiri. Lelaki egois itu pasti akan membuang anak kami. Jika dia menderita, jangan bercanda. Kemarahan histeris di wajahnya sempat membuat dokter tertegun. Namun, setelah keheningan yang mencekam, ingatan masa lalu kembali menghantam kepalanya. Dia menuding dokter itu dengan penuh kebencian. Menuduhnya sebagai teman dekatku atau selingkuhanku yang sengaja menjebaknya di rumah sakit ini. Dia berteriak histeris, menuduh bahwa semua sandiwara ini adalah rancanganku sebelum mati. 8 tahun, dia membawa putriku pergi dan lihatlah luka di sekujur tubuh anakku ini. Sebagai dokter, sebaiknya Anda berhenti membela bajingan itu jika tidak ingin kehilangan izin. Praktik Anda hari ini juga. Dokter itu gemetar menahan amarah menghadapi kegilaannya. Dia membentak bahwa wanita di hadapannya ini benar-benar tidak waras. Bagaimana bisa lelaki sebaik diriku mengorbankan hidup demi wanita kejam sepertinya? Bahkan saat berjuang melawan maut sendirian. Sebelum dokter menyelesaikan kalimatnya, dia menyala dengan murka. Dia bersikeras mempercayai bualan Jiboda yang mengaku mengawasiku saat itu. Baginya, semua penyakitku hanyalah drama murahan untuk memelas belas kasihan.
Wajah dokter itu mendingin. Dia mengungkap kebenaran tentang Jiboda, mantan perawat cabul yang dipecat karena melecehkan pasien. Mendengar fakta memuakkan itu, pertahanan Shen Yotsu mulai goyah oleh rasa cemas yang mendalam. Dengan sisa keberaniannya, dia membela diri bahwa hubungan mereka bersih. Dokter itu tertawa sinis, menegaskan bahwa Jiboda sudah lama dipecat sebelum aku berobat. Jadi mustahil bajingan itu mengetahui rekam medis kesehatanku yang sebenarnya. Akulah yang memeriksa Sul Yunian pertama kali dan menemukan kanker yang telah menyebar luas ke seluruh tubuhnya. Kau benar, pasien kanker pada umumnya akan berjuang menyelamatkan diri mereka sendiri, tapi suamimu sangat berbeda. Penjelasan dokter membuat Shen Yotsu terpaku tanpa kata, dunianya seakan runtuh seketika. Dia ingin membantah, meyakinkan diri bahwa aku pun hanya manusia biasa yang tidak mungkin membuang nyawa demi cinta yang sia-sia. Namun, dia teringat masa-masa perselingkuhannya dengan Jiboda saat dia jarang pulang ke rumah. Kebenaran pahit itu mulai merasuki pikirannya. Dia menolak percaya, tapi tatapan tajam dokter membuatnya tak mampu membantah lagi. Dokter mendesah pelan lalu menceritakan pengorbananku yang tak pernah dia ketahui. Aku bukanlah pria kejam seperti tuduhannya. Jika aku menggugurkan kandungan itu demi pengobatan kanker paru-paru, aku pasti masih hidup sehat saat ini. Namun baginya, masa kehamilan itu adalah kesempatan terakhir untuk mempertahankan pernikahan kalian. Dia rela menahan rasa sakit demi mendampingimu melahirkan putri kalian. Aku menyaksikan sendiri penderitaannya di ruang isolasi rumah sakit. Dia batuk darah sendirian, lalu tersenyum getir memakai rambut palsu saat rambutnya rontok habis. Dia menyembunyikan penderitaannya karena tidak ingin kau merasa tertekan atau terpaksa mencintainya hanya karena rasa kasihan semata. Setelah menjelaskan semuanya, dokter menggendong tuan-tuan untuk segera diobati dan meninggalkannya. Merenung sendirian di ruangan yang dingin itu. Kenangan masa lalu mulai membayangi benaknya, namun penyesalan terdalam baru saja dimulai. Sangat miris ketika dia menyadari betapa sedikitnya kenangan manis bersamaku. Saat aku sekarat menahan sakit, dia justru sibuk memanjakan Jiboda, merencanakan kencan, dan membelikannya tiket konser mahal tanpa memedulikan suaminya sendiri. Dia menuduhku bersandiwara hingga tega mengabaikan keselamatanku sendiri. Padahal, dia mendekati Jiboda hanya untuk melampiaskan kekesalannya padaku. Kebencian itu membuatnya buta, mengira aku pria penuh curiga yang merusak keharmonisan keluarga kami. Hal itu mengikis habis sisa cintanya padaku. Ditambah hasutan Jiboda yang memfitnahku sebagai pria kejam tanpa belas kasih. Namun kini, kenyataan pahit menghantamnya dengan telak bahwa semua rasa sakitku nyata adanya. Kebenciannya menguap menjadi penyesalan hebat. Kenangan senyumanku yang sempat dia lupakan kini terbayang begitu jelas di pelupuk matanya. Kehancuran batinnya kian lengkap saat menyadari kebohongan Jiboda yang telah merusak seluruh hidup kami. Pria idaman yang dia sanjung ternyata hanyalah iblis manipulatif yang tega menghancurkan rumah tangga kami demi obsesi pribadinya. Kehangatan keluarga yang diimpikannya sejak remaja kini sirna akibat kebodohan dan pengkhianatan dirinya sendiri. Dia telah merusak masa depan putri kami yang harus menderita bertahun-tahun akibat dosanya. Penyesalan mendalam membuatnya histeris hingga memukul dinding beton dengan tangannya yang mulai berdarah, meratapi kepergianku yang abadi. Rasa sakitnya sudah tak terasa. Pikirannya hanya dipenuhi memori tentang Liunian. Apakah dulu suaminya juga merasakan sakit luar biasa seperti ini? Air mata jatuh berderai. Saat menyekanya, rasa dingin menyengat hingga ke tulang. Lama berselang, dengan mata sembab memarah, dia melangkah keluar ruang dokter. Tuan-tuan masih diinfus, tapi sudah melewati masa kritis. Dokter yang tampil sudah menduga situasi ini, menunggunya di luar pintu. Boleh saya melihat berkas medis Sul Yunian dulu? Tanya Shen Yotsu. Sebenarnya dia tak berharap banyak. Waktu sudah berlalu terlampau lama, hingga dia pun lupa kenapa dahulu bersikeras ingin bercerai. Namun dokter berkata catatan medis itu masih ada. Baginya, Sul Yunian adalah pasien paling berkesan, dan dia tahu kelak akan ada yang mencarinya. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh map itu, memberanikan diri membukanya. Tatapannya tertuju pada lembaran kertas dingin tanpa emosi itu, tapi tulisan kaku itu seolah memperlihatkan sosok Sul Yunian yang digerogoti penyakit, pasien muntah darah, dan pingsan 3 kali.
Pasien menolak kemoterapi dan obat-obatan, kondisi merosot tajam, sel kanker menyebar luas. Sisa usia diperkirakan hanya tinggal 3 hari lagi. Sesaat, memorinya melayang pada pertemuan pertama mereka di usia 18 tahun. Liu Nian yang berjiwa muda dan ekspresif tertawa lepas di lapangan sekolah. Saat ujian lari 1 kilometer, Liu Nian memecahkan rekor kelas. Sementara dia sendiri hampir tidak lulus. Pemuda itu menghampirinya dengan santai dan berseloroh, "Hei, mau jadi pengikutku? Biar kuajari cara berlari cepat." Ekspresi apa itu? Kalau tidak mau ya sudah, aku juga tidak butuh. Gadis tertutup itu tak pernah jujur bahwa di balik wajah dinginnya, ada jantung yang berdegup kencang, menuntunnya jatuh hati seutuhnya. Momen itu terjadi saat berpapasan di bus. Mata Liu Nian kambul. Dia meringkuk menahan perih hingga tak sanggup berdiri. Baru saja ingin menawarkan kursi, dia terkejut melihat pemuda itu melesat secepat kelinci. Entah dari mana tubuh kurus itu mendapat kekuatan untuk langsung meringkus seorang pria paruh baya yang tengah melecahkan penumpang wanita. Gaya gertakannya yang sok tangguh membuat gadis itu tertawa kecil. Begitu pria mesum itu diusir seisi bus, perut Liu Nian tampak kian melilit. Dia pun berdiri dan menarik lembut lengan baju pemuda itu untuk mempersilakannya duduk. Sementara dia berdiri menghalangi terpaan angin musim dingin di dekat jendela. Musim dingin kala itu terasa jauh lebih baku. Namun tatapan berbinar Liu Nian sukses membuat pipinya merona tanpa sebab. Saat mereka mulai merajut kasih, dia menemukan sisi lain dari kekasihnya itu. Di sekolah dia terkenal tangguh. Namun di depan pujaan hati, dia bisa begitu manja dan lembut. Bahkan tak pernah sekalipun meninggikan suara. Jiwa yang begitu hidup dan penuh warna membuat pertahanannya runtuh perlahan. Dia berjanji akan menikah dengannya kelak, mendampinginya sepanjang hayat. Air mata membasahi kertas, mengaburkan memori masa lalu. Pemuda yang dulu teramat dicintainya kini menjelma menjadi lembaran kaku bertuliskan surat kematian. Shen Youchu lekas menyimpan berkas itu di saku pakaiannya. Lalu bergegas masuk ke bangsal rawat untuk menemui tuan-tuan yang sudah siuman setelah melewati kejadian menegangkan tadi. Rasa bersalah berkecamuk di dada Shen Youchu. Dengan lembut dia bertanya, "Bisa ceritakan pada ibu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tadi? Kenapa kamu mengganggu Yuan Yuan?" Tuan-tuan bermata sembab, terisak hebat hingga bicaranya terputus-putus. "Kalung itu dari ayah. Bibi Liu bilang ayah ada di dalam kalung itu untuk menemaniku selamanya. Tapi Yuan Yuan membuangnya. Dia memaki ayah bajingan dan menyebutku anak haram." "Ibu, aku bukan sampar, aku bukan anak nakal," kata Bibi Liu. "Ayah sangat menyayangiku. Katanya, aku anak terbaik di dunia. Ibu, aku rindu ayah." Tangis tuan-tuan pecah sejadi-jadinya. Jeritan pilunya menyayat hati hingga terdengar ke seluruh koridor rumah sakit. Terbawa oleh kepedihan sang anak, rasa sesak di dada Shen Youchu pun membuncah ruah menenangkan putrinya. Dia justru mendekap erat bocah itu dan menangis tanpa suara. Usai meluapkan duka, dia berusaha tegar. Ucapan sang putri terus terngiang, memantik amarah yang membakar logikanya. Selama ini, Yuan Yuan dan Jiboda selalu bersikap manis dan penurut di hadapannya. Sungguh tak disangka anak laki-lakinya sanggup melontarkan makian sekeji itu di belakangnya. Padahal dia baru berusia 6 tahun. 8 tahun tuan-tuan menderita di luar sana. Begitu pulang, Shen Youchu langsung meminta Jiboda menjaganya dengan baik agar tidak menderita lagi. Namun belum genap sehari kekacauan ini terjadi. Dia menaruh curiga ada andil Jiboda di balik semua ini. Kematian Liu Nian sudah menjadi penyesalan terbesarnya. Jika sampai tuan-tuan terluka lagi, dia tak akan memaafkan dirinya sendiri maupun Jiboda. Sebelum pulang, dia meminta asistennya menyiapkan surat cerai yang harus dipertanyakan langsung pada pria itu. Dia tak habis pikir, padahal mendiang suaminya pernah menyokong hidup Jiboda selama 3 tahun. Mengapa dia begitu tega? Kalaupun tak tahu balas budi, dia tak berhak menyembunyikan penyakit suaminya. Andai bukan karena pria itu untuk segera dioperasi dan berobat, sehingga takdir mereka tidak akan sekelam ini. Amarahnya kian memuncak, hingga tak sadar tuan-tuan diam-diam membuka berkas perceraian itu. Dengan tatapan polos, bocah itu bertanya, "Ibu, apa ibu mau berpisah dengan paman? Tolong jangan bercerai." Bibi Liu bilang, anak korban perceraian akan bernasib sepertiku. Tak pernah didampingi orang tua, kedewasaan putrinya
justru mengiris hati Shen Youchu. Luka batin akibat kepergian Liunian seolah disayat sembilan tumpul kembali. Tuan-tuan tumbuh menjadi anak yang begitu pengertian andai saja ayahnya masih hidup mendampinginya. Sambil mengusap lembut kepala mungil itu, dia menahan sesak di dada. Sayang, jika ibu berpisah, ibu justru bisa terus bersamamu untuk merawatmu. Apa kamu tidak mau bersama ibu? Ibu minta maaf atas kesalahan kemarin, jangan benci ibu, ya. Tuan-tuan terdiam, lalu bertanya pelan. Lalu, apa ibu mencintai Ayar? Shen Youchu terpaku beberapa saat. Setelah 8 tahun berlalu, bayang-bayang Liunian masih menguasai seluruh relung hatinya. Pertahanannya runtuh seketika, membuatnya tampak jauh lebih rapuh dan lelah. Ya, ibu sangat mencintai ayahmu dan akan selalu menyayangi tuan-tuan. Meninggalkan rumah sakit, dia tidak langsung pulang, melainkan menemui Bibi Liu. Tuan-tuan bercerita bahwa wanita parubaya itu banyak menolong mendiang suaminya dulu. Bahkan mendidik putrinya dengan sangat baik sehingga tumbuh menjadi anak penurut. Shen Youchu menyodorkan sebuah kartu hitam sambil membungkuk khidmat. Maafkan ketidaksopanan saya tempo hari. Tolong terima ini sebagai tanda terima kasih telah menjaga putri saya. Bibi Liu menatapnya tenang, menolak kartu itu, lalu berkata, ikutlah denganku sebentar. Mereka berbincang cukup lama di dalam ruangan. Bibi Liu menceritakan kepedihan hidup Liunian semasa hidup. Bagaimana dia banting tulang menghidupi anaknya, berkali-kali ditolak saat melamar kerja, hingga muntah darah akibat kerja serabutan yang melelahkan, dan akhirnya meninggal dalam kesendirian di dekat rumah duka. Mendengar setiap detail memilukan itu, air mata Shen Youchu tumpah, hatinya hancur berkeping-keping. Sebelum pergi, dia menitipkan tuan-tuan sejenak pada Bibi Liu. Berbekal surat perceraian, dia pulang demi menyelesaikan urusan dengan Jiboda. Begitu melangkahkan kaki ke rumah, Jiboda menyambutnya seperti biasa. Namun kini dengan raut wajah memelas. Sayang, kenapa teleponku tidak diangkat? Lihat berapa banyak pesan yang kukirimkan. Kalau kau bukan orang dewasa, aku pasti mengira kau dibawa kabur pria lain. Shen Youchu lantas membuka ponselnya dan mendapati obrolan tersemat bertuliskan suami dipenuhi ratusan pesan tak terbaca. Dia tersenyum sinis. Apa sesulit itu menebak alasanku mengabaikanmu? Lancar sekali bicaramu soal dibawa kabur pria jahat. Apa karena kamu sendiri sering melakukannya? Jiboda seketika terperangah memahami situasi sesungguhnya. Tanpa menunggu jawabannya, Shen Youchu duduk tenang di sofa. Aku pergi ke rumah sakit tempatmu bekerja dulu. Seketika raut wajah Jiboda berubah pucat pasi. Kenapa ke sana? Bukankah sudah kusarankan ke rumah sakit anak saja? Apa kau panik karena takut rahasiamu terbongkar? Sesuatu, mendengar pintu terbuka, Yuanyuan berlari gembira menyambut ibunya. Ibu, peluk. Namun detik berikutnya, bentakan dingin Shen Youchu menggelegar. Masuk. Siapa yang menyuruhmu keluar? Yuanyuan pun langsung menangis histeris. Sambil menenangkan anaknya, Jiboda bertanya dengan nada bingung, ada apa ini, Youchu? Kenapa kau menakuti anak kita? Apa kau tidak sadar kalimat keji apa yang kau ajarkan padanya? Perlu ku perjelas lagi. Selesai berucap, dia melempar surat perceraian ke atas meja. Kita bercerai. Kau pergi tanpa membawa sepeser pun. Tanda tangani ini, hak asuh anak jatuh kepadaku. Jiboda terguncang dan memprotes keputusan itu. Liunian sudah tiada. Kau mengetahuinya sejak lama dan sengaja menutupinya dariku kan? Aku tidak tahu. Mana mungkin aku tega menyembunyikannya? Dia penolongku, percayalah padaku. Namun apapun pembelaannya, di mata Shen Youchu, pria itu kini tampak sangat menjijikan. Cepat tanda tangani, sampaikan saja alasanmu pada pengacara nanti, aku muak mendengarnya. Dia pun bangkit berdiri hendak pergi. Kuberi waktu 3 hari untuk mengosongkan barang-barangmu dari sini. Jiboda yang panik langsung menerjang maju dan mendekap erat tubuhnya. Tidak, aku mohon, aku sangat mencintaimu. Aku salah dan berjanji akan berubah. Aku melakukan itu hanya karena takut kau lebih memilih Kak Liunian dibanding diriku, Youchu. Kuharap kau tidak mengusirku dan membatalkan perceraian ini. Ingatlah, kita masih memiliki Yuanyuan. Tuan-tuan sudah kehilangan ayahnya. Apa kau tega membiarkan putra kita tumbuh tanpa sosok ayah? Tangisnya pecah mengibah, namun Shen Youchu bergeming. Dia melepaskan cengkeraman tangan suaminya satu persatu. Lebih baik dia yatim daripada punya ayah sepertimu. Segera tanda tangani surat itu.
tanpa memedulikan tangisan histeris suami dan jeritan anaknya di belakang. Dia melangkah pergi tanpa ragu. Shen Youchu melajukan kendaraannya menuju pemakaman untuk memilih sebidang tanah bagi mendiang suaminya karena jasadnya telah tiada. Dia hanya menguburkan sisa-sisa liontin kalung yang hancur bersama sikat rambut indahnya. Mitos mengatakan mengubur rambut bersama akan menyatukan takdir dua insan di kehidupan mendatang. Dia sangat mendambakan pertemuan itu demi menebus segala dosanya. Begitu akta cerai resmi terbit, dia memutuskan untuk pergi sejauh mungkin membawa sepasang buah hatinya ke luar negeri. Sebelum pergi, dia dan tuan-tuan menyempatkan diri mengunjungiku sekali lagi. Ayah, ibu bilang kami akan pindah ke tempat yang sangat jauh. Aku pasti kembali mengunjungimu nanti. Dia mendongak, memberai lembut kening putrinya seiring embusan angin dingin dan menatap lekat foto. Diriku di pusara itu. Apakah itu kau? Bisiknya lirih. Sayang, tak ada yang bisa menjawabnya. Jiwaku perlahan memudar seiring bayang-bayang mereka yang kian menjauh. Hingga akhirnya, aku benar-benar lenyap tanpa menyisakan jejak sedikit pun.